Wa afdhalu sholati ba'dal faridati sholatul laili. Paling bagusnya sholat ya sholat fardu tingkat tinggi. Setelah itu apa? Sholat malam. Begitu besarnya utamanya melakukan sholat malam. Maka berbanyaklah sholat malam. Berbanyak sholat malam dengan bermacam-macam sholat. Apa yang ingin Anda lakukan? Ya, tentunya nanti ada hal di antara sholat malam, ada sholat yang prioritas. Witir, pangkat kelas tinggi itu witir. Witir, pangkat tinggi. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili, Nabi melakukan salat malam, bangun malam. Yaqumu minal laili, bangun malam. Ya, bangunnya malam Nabi ngapain? Pasti ibadah dong. Hatta tatafattara qadamah, sehingga membengkak kakinya. Faqultu lahu, kata Siti Aisyah, aku bertanya ke Rasulullah, kenapa sampai begitu? Lima tasna' hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambik. Telah diampuni dosamu, tapi kenapa engkau menyibukkan diri beribadah kok sampai seperti itu ya Rasulullah? Qala afala uhibba an akuna 'abdan syakura. Apakah tidak senang aku jika aku menjadi hamba yang bersyukur? Dalam riwayat, inni uhibbu an akuna 'abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba yang mensyukuri karunia Allah sehingga aku syukuri dengan bisa beribadah di malam hari. Itu Nabi. Dan masalah qiyamul laili, ada 3 pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama adalah sepakat dulu bahasanya sunnah bagi umat Nabi Muhammad saat ini. Adapun bagi Nabi, pertama gini, pendapat pertama adalah sholat malam dulu wajib untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Yang kedua, sholat malam adalah wajib bagi Nabi, tidak untuk umatnya. Yang ketiga, dari awal memang sholat malam ada sunnah. Sunnah untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Yang mengatakan wajib bagi Nabi dan wajib untuk umatnya. Kemudian setelah itu dihapus hukum ini menjadi wajib bagi Nabi saja, in khususiyatihi, tidak wajib bagi umat. Maka bagi umat sunnah hasilnya. Pendapat yang kedua, wajib bagi Nabi saja, tidak wajib bagi umat. Kalaupun tidak dimansuh, dan ini yang dipegang para ulama, Nabi wajib melakukan sholat malam. Wajib bagi Nabi, tapi tidak wajib bagi umat. Maka sunnah bagi kita. Pendapatnya kita sunnah. Sudah kesimpulannya bahwasanya bagi kita adalah sunnah, nggak ada wajib. Sunnah bangun malam. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau bersabda, beliau berkata, ahabbu sholati ila Allahi sholatu Daud. Sebaik-baik sholat itu yang sebaik sholat yang dicintai apa? Paling dicintainya sholat, Allah senang sholatnya gayanya Nabi Daud. Wa ahabbu siyami ilallahi siyamu Daud. Paling bagusnya puasa ya, yang disenangi Allah puasa Nabi Daud. Caranya, kana yasumu nisfal lail, kana yanamu nisfal laili. Nabi Daud itu tidur awal. Kemudian yaqumu thulutsahu, sepertiganya baru, sepertiga akhir. Tidur sore. Sore bukan habis maghrib tidur. Maksudnya habis isya paling tidak. Tidur habis itu malam diperkirakan kurang sepertiga. Kalau sepertiga dikira-kira saja. Jika kita bentangkan malam jam 6 sampai jam 6, berarti kan 12 jam. Anda bagi 3. 12 jam itu dibagi 3 berapa? Sepertiganya berapa? 4 kan? 4. 8. Berarti kalau habis isya jam 8 ditambah 4 jam 8 ditambah 12 ya? Bisa ngitung enggak? Ditambah 4 12. Ditambah 4. Jadi kurang lebihnya adalah jam 3, jam 2 begitu loh kurang lebihnya. Kira-kira saja sepertiga dibagi 3. Kurang lebihnya. Seperti itu.
Lah kalau puasanya Nabi Daud hari ini puasa besok tidak, hari ini puasa besok tidak, hari ini puasa besok tidak. Wa yakumu thulutsahu, kemudian sepertiganya bangun, di akhirnya bangun untuk sholat. Wa yanamu sudutsahu, tidur lagi istirahat sesaat. Baru nanti bangun sholat subuh. Wa yasumu yauman wa yuftiru yauman, puasa sehari, buka sehari. Ini adalah puasa Nabi Daud, sehingga disebut kita puasa Daud selama ini. Baik. Sampai di sini insyaallah ada salah satu ini pesan biarin anak. Ini untuk PR pulang nih, lumayan ini. Ada satu lagi, 2 hadis lagi. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, sami'tu Rasulullah, aku mendengar baginda Nabi bersabda, inna fil laili lasa'atan. Setiap malam itu ada satu masa, satu waktu, dirahasiakan oleh Allah. La yuafiquha rajulun muslimun yas'alullaha. Tidak ada seorang muslim memohon kepada Allah di waktu yang tadi itu yang sudah ditentukan oleh Allah, tapi kita tidak tahu. Khairan, kebaikan, min amrid dunya wal akhirah, urusan dunia, urusan akhirat, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah akan beri dia. Wa dzalika kullu lailatin, dan itu ada setiap malam. Jadi di malam terbentang malam itu ada satu waktu bahwasanya yang banyak minta di situ akan dikasih oleh Allah, kebaikan dunia akhirat. Lah waktu di mana? Dikira-kira para ulama seperti dihimbau oleh Nabi sepertiga akhir. Sepertiga akhir. Ini doanya wahai para ibu, sengaja saya khusus dengan para ibu. Ini adalah berdoa. Memohon. Bukan sekedar sholat. Maksudnya biarpun Anda haid, jangan hanya ngorok lalu tidur. Anda nemeni suami, cuman bedanya Anda buat kopi. Sambil Anda mengadu, mohon kepada Allah, mohonnya ya Allah semoga suamiku tambah sayang padaku atau rezekinya apalah. Nah, ini harus dipahamkan, sebab sebagian wanita menganggap hanya untuk tahajudan saja. Oh bukan, tahajud qiyamul lail bagi yang tidak haid. Bagi yang haid adalah bisa yas'alullah, bisa minta kepada Allah, tetap berzikir, doain anak-anaknya. Sudah dikunci, nggak ada libur-liburan. Jangan gara-gara haid libur tahajudnya, nggak ada. Tetap bangunnya bareng seperti. Karena apa? Kalau libur itu mengubah kebiasaan. Apalagi sebagian ibu itu haidnya itu 14 hari itu. Kan setengah bulan, pusing lah dia. Bubar kebiasaan baiknya. Bubar kebiasaan baiknya. Tidak dikunci oleh ini. Oleh apa? Oleh hadis ini. Nggak ada. Itu indah. Anda bantu bikin kopi dan sebagainya. Malah menemani anak untuk bisa bangun. Sambil duduk di samping anaknya lagi tahajudan. Biarpun Anda dalam keadaan haid. Karena wanita hari ini, wanita modern itu kalau sudah haid libur semua, yang layani suami libur, betul ya. Kemudian sholat malam libur, sampai buatin sarapan libur. Suaminya sudah disiapin air panas di termos sama mangkok sama mie. Bang, sudah disiapin air panas sama mie. Lanjut. Lauk kapuk. Nah ini ada. Betul, berubah, sudah selesai, nggak ada. Ini kita kunci supaya bangun malam jadi kebiasaan. Biarpun setelah itu tidur lagi seperti yang istirahat lagi menjelang subuh. Kemudian bangun lagi subuh nemeni anak-anaknya. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.